Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan. Sebelum kita mulaikan renungan ini, kita satu dulu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh berada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa mengucap syukur karena di sepanjang malam yang sudah kami lewati, kami boleh tidur dengan nyenyak. Semata-mata ini juga karena anugerah Tuhan. Engkau boleh memelihara kami, Engkau menjaga kami seperti menjaga biji matamu. Teristimewa pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami boleh Engkau bangunkan dalam keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, mari Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk menangkap pesan-pesan Tuhan yang ada melalui renungan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meneruskan renungan kita yang terambil dari Mazmur 127 ayat pertama sampai ayat yang kelima, ya, dengan tema utamanya adalah Tuhan sumber segala keberhasilan, ya. Nah, kita sudah lihat ada tema subtema yang kita sudah bahas. Kita sudah membahas bagian pertama, ya, keberhasilan yang dialami Salomo. Yang kedua, ya, semua aktivitas yang kita lakukan di luar Tuhan adalah sia-sia. Dalam artian berhasil sih berhasil, tetapi tidak maksimal. Sebab kita lakukan di luar Tuhan. Kalau kita lakukan di dalam Tuhan, atas pertolongan Tuhan, kita melibatkan Tuhan, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Pagi yang indah ini kita akan melihat ayat yang ketiga dari Mazmur 127. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya. Jadi di ayat yang ketiga ini ada dua subtema. Subtema yang pertama terdapat dalam ayat yang ketiga bagian A, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saudaraku, ada bedanya, ya, pusaka yang merujuk kepada benda mati dan pusaka yang bersifat analogi, ya, yang ada di dalam ayat ini, ya. Perhatikan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Saudara, jika kita mendapatkan satu pusaka, ya, apalagi kalau, ya, biasanya pusaka begini itu banyak dipakai di kalangan kaum ningrat, kaum bangsawan atau ya, para raja-raja, ya. Pusaka itu ada bermacam-macam jenisnya, ya. Ini berbicara pusaka-pusaka dalam hal benda-benda mati. Misalnya di salah satu kerajaan, ya, ketika seorang raja meninggal, dia akan meninggalkan warisan-warisan atau yang disebut pusaka, ya. Dan pusaka zaman dulu itu bermacam-macam. Ada yang bersifat, ya, ada yang tombak, ada yang lembing, ya, ada yang pedang, ya, ada yang perisai. Itu merupakan pusaka-pusaka yang diwariskan, ya. Tetapi di sini firman Allah katakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, pusaka-pusaka dimaksud tadi, ya, seperti pedang, tombak, lembing, ya, perisai, ya, atau anak panah. Itu saudara, warisan-warisan itu, ya, pusaka-pusaka itu biasanya pusaka-pusaka tempo dulu. Baik ada yang memiliki isi, ya, artinya ada di apa, diguna apa,
di mantra-mantrain sehingga punya kekuatan-kekuatan magis, ya. Itu ada bulan-bulan tertentu, hari-hari tertentu, entah dalam seminggu, entah sebulan sekali. Itu ada hari-hari di mana pusaka-pusaka itu dibersihkan, ya, dimandiin, dicuci, ya, dibersihkan. Jadi pusaka-pusaka ini harus dirawat, saudara, dipelihara. Ini benda-benda mati loh, pusaka-pusaka yang merujuk kepada benda-benda mati, ya. Dipelihara, dirawat, ya, dan suka dibersihkan. Nah, saudaraku, kenapa? Karena benda-benda ini, pusaka-pusaka ini mengandung banyak, ya, makna. Ada makna-makna sejarah, ya, ada di sana, ya. Kalau misalnya tombak, lembing, dan perisai itu biasa dipakai dalam peperangan-peperangan secara manual seperti tempo dulu. Itu belum ada senjata-senjata modern, maka di setiap kerajaan itu memiliki, ya, alat-alat perang seperti yang saya gambarkan tadi, pedang, tombak, lembing, ya, bahkan perisai, dan ada anak-anak panah. Nah, kalau benda-benda mati seperti itu, ya, pusaka-pusaka begitu, peninggalan-peninggalan dari orang-orang tua terdahulu atau raja-raja yang akan diturunkan kepada generasi penerusnya, maka itu harus dirawat, dijaga dan dipelihara. Nah, di sini firman Allah katakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Berarti itu bukan milik kita, saudara, ya. Nah, kalau anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan, maka orang percaya di sini harus melakukan juga anak-anak itu bagaikan pusaka-pusaka yang benda-benda mati itu. Artinya apa? Anak-anak bukan hanya perlu kita rawat, bukan hanya kita perlu jaga, ya. Tetapi yang paling utama, orang tua harus sadar akan tanggung jawab mereka terhadap anak-anak mereka, ya. Banyak tanggung jawab kita, ya. Misalnya anak-anak kita perlu memberikan kebutuhan hidupnya, ya, supaya dalam masa pertumbuhan sampai menjadi dewasa tercukupi kebutuhan hidupnya. Bukan cuman itu, ketika masuk masa sekolah, kebutuhan untuk biaya sekolah, ya, kebutuhan untuk sandang, untuk pangan, untuk papan, itu semua itu harus, ya. Itu merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak, ya. Dan di sini anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Apa tanggung jawab orang tua di sini? Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal, dia akan menyadari tanggung jawabnya terhadap anak-anak. Sebab anak-anak itu adalah milik pusaka daripada Tuhan, bukan milik pusaka kita, bukan milik pribadi kita, ya. Sebagaimana di 1 Korintus pasal 6 ayat 19, ya. Mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 kita akan melihat, ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh daripada Allah, ya, dari Allah, dan bahwa kamu adalah milik, dan kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Perhatikan, saya baca lagi ayat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, ya. Sebab itu kita harus menyadari bahwa, saudara, betapa kehidupan kita itu bukan milik kita, ya. Ayat yang ke-20 1 Korintus 6 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Setelah kita terima Yesus, kita lahir baru. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi kita juga milik Allah. Sebab oleh anugerah Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, kita sudah dibeli, ditebus dari dosa, menjadi miliknya Allah.
Bagaimana dengan anak-anak? Tanggung jawab kita sebagai orang yang selalu takut akan Tuhan, melibatkan Tuhan, ya. Kita harus mendidik anak-anak kita. Ini penting, saudaraku, ya. Jadi anak-anak itu perlu dididik. Ya, kalau anak-anak tidak dididik, repot, ya. Akan menjadi tidak berfungsi anak-anak ini, ya. Tidak seperti yang diharapkan Tuhan. Jadi orang-orang yang selalu melibatkan Tuhan, mereka tidak lupa akan tanggung jawabnya terhadap anak-anak mereka, yaitu kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6, ya. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Perhatikan, ya. Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Kita akan lihat pembacaan ini, demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, ya. Jadi perintah-perintah Tuhan yang pertama, ya, orang tua harus memperhatikan. Kemudian berikutnya ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Perintah-perintah Tuhan yang diketahui oleh orang-orang tua, ya, harus pertama diperhatikan. Yang kedua, ya, harus mengajarkannya kepada anak-anaknya. Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan, ya. Jadi selain mengajar, ada interaksi, ya. Di sini dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakan. Membicarakan berarti ada interaksi antara orang tua dengan anak, ya. Membicarakan kenapa? Supaya melihat. Orang tua harus melihat apakah anak-anak ini, ya, apa yang diajarkan itu mereka memahaminya apa tidak. Nah, inilah perlu dikatakan membicarakan, ya. Sharing, mendiskusikan, ya. Nah, kemudian dikatakan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Kapan waktunya itu? Ya, perhatikan ini berkata, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya. Di dalam perjalanan kita jangan lupa tetap mengajarkannya dalam perjalanan, ya, dalam bentuk sharing, ya. Jadi ada interaksi terus, ya, ya. Jadi mengajarkan itu tidak bisa ditentukan oleh tempat. Di segala tempat dimanapun kita berada, ketika ada waktu, ada kesempatan untuk membicarakan, ya, mendiskusikan kebenaran firman Allah, harus kita lakukan, ya. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring sebelum tidur, dalam pembaringan, di dalam rumah, ya, di kamar itu sebelum tidur, sambil berbaring, ya, rebahan, ajarkan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dikatakan, ya, saya baca lagi dari ayat yang ke-7 bagian A, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap saat ada kesempatan untuk, ya, menyampaikan, mengajarkan kebenaran firman Allah, sampaikan itu kepada anak-anak kita, ya. Ini sangat penting, menanamkan nilai-nilai iman, ya, menanamkan nilai-nilai iman Kristiani, menanamkan rasa takut akan Tuhan, mendidik kerohanian mereka sejak usia dini. Ini penting, saudaraku, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Kemudian kita lihat referensinya berikutnya di dalam Mazmur 78, ya. Ini referensi berikutnya tadi Ulangan 6 ayat 4 sampai 7. Sekarang kita akan melihat Mazmur 78, ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Mazmur 78 ini perlu kita perhatikan, ya.
Mazmur 78 ini adalah mazmur pengajaran yang ditulis oleh Asaf, ya. Mazmur pengajaran yang ditulis oleh Asaf. Ayat yang kelima demikian bunyi firman Tuhan. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel, ya. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, ya. Jadi hukum Taurat itu Tuhan berikan kepada bangsa Israel dengan tujuan supaya memperkenalkan apa itu hukum Taurat, ya. Dan hukum Taurat berbicara tentang Tuhan dan hukum-hukumnya. Ini perlu kita ajarkan. Ini tanggung jawab kita kepada anak-anak lelaki kita, ya, kepada anak-anak kita. Kemudian ayat yang ke-6 berkata, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian. Siapakah angkatan yang kemudian? Yaitu supaya anak-anak yang akan lahir kelak. Jadi hukum Taurat atau ajaran atau firman Tuhan harus diajarkan kepada generasi penerus, kepada anak-anak kita, ya. Kemudian ayat yang ke-7 berkata dikatakan, ya, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka, ya. Kebenaran firman Allah harus diajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian anak-anak kita akan melahirkan kepada anak-anak mereka. Kebenaran firman Allah, ya, harus diajarkan kepada anak maupun cucu, ya. Jadi semua generasi penerus kita sebagai orang tua yang punya tanggung jawab dari Tuhan, harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, ya. Kemudian ayat yang ke-7 berkata, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Mengapa firman Allah harus diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak dan cucu-cucu kita? Supaya mereka menaruh kepercayaan hanya kepada Allah, ya. Ini penting. Supaya anak-anak kita takut akan Tuhan, memiliki kehidupan rohani yang baik, perlu diajarkan kebenaran firman Allah, ya. Supaya mereka beriman atau percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tujuannya, dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Pertama, supaya mereka tetap percaya kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Apa itu? Mujizat-mujizat yang telah Allah kerjakan terhadap nenek moyang mereka, orang tua mereka, ya. Tetapi memegang perintah-perintahnya. Jadi dengan diajarkannya kebenaran firman Allah, mereka mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian agar mereka tidak melupakan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan di masa lampau, ya. Kemudian dikatakan yang ke-7 bagian akhir, tetapi dan mereka supaya berpegang kepada kebenaran firman Allah. Walaupun itu bertolak belakang dengan kebenaran firman Allah, dengan logika kita maksudnya, tetapi itu adalah firman Allah. Apabila kita percaya, hal-hal yang impossible, hal-hal yang adikodrati, supranatural, itu kita akan alami. Bukan hanya lihat dari orang lain mengalami, kita pun mengalami perbuatan-perbuatan besar yang dari Tuhan, yaitu berupa mujizat-mujizat, ya. Nah, mujizat banyak bentuknya, ya. Kemudian ayat yang ke-8 dikatakan, dan jangan seperti nenek moyang mereka, ya, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan tidak setia jiwanya kepada Allah. Jangan seperti nenek moyang mereka, pemberontak. Ada saat kalau ada mujizat mereka percaya kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan Tuhan karena sesuatu hal, ya, entah Allah menguji mereka mulai tidak taat, tidak setia, ya. Jadi tujuan supaya mereka tetap setia kepada Tuhan dan memiliki kerohanian yang baik, saudaraku. Ya, kemudian kita masuk pada bagian B, subtemanya ialah dan buah kandungan adalah suatu upah. Kenapa dikatakan buah kandungan adalah suatu upah? Ya, di dalam 1 Samuel pasal yang pertama diceritakan, ya, Elkana memiliki istri yang pertama namanya adalah Hana, ya. Yang kedua namanya Penina. Kenapa dia memiliki istri yang kedua? Ya, sebab istrinya yang pertama yang namanya Hana tidak punya anak, alias kandungannya tertutup, atau alias dia mandul.
Sudah sekian lama mereka menikah tidak punya anak. Tetapi akhirnya Penina hadir di keluarga Elkana dan Hana. Ternyata Hana mampu memberikan anak kepada Penina mampu memberikan anak kepada Elkana. Setelah Elkana mendapatkan anak daripada setelah Penina mendapatkan anak dari Elkana, akhirnya dia mulai ini madunya daripada Hana, mulai mengejek, menghina Hana karena Hana mandul. Tetapi yang paling terjadi, Hana bergumul begitu rupa, dan akhirnya kita tak sama tahu bahwa di 1 Samuel 1 ayat 19-20 kita akan lihat 1 Samuel 19 sampai ayat yang ke-20 1 Samuel pasal 19 pasal yang 1 Samuel pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. 1 Samuel 1 atau 1 Samuel yang pertama ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Saudaraku, saya akan bacakan demikian Tapi sebelumnya saya akan baca dulu dari ayat pertama. 1 Samuel 1 ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tobu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli dan Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak-anaknya yang lelaki dan perempuan masing-masing sebagian. Mereka pun meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, Elkana memiliki 2 orang istri. Yang pertama namanya Hana, yang kedua namanya Penina. Hana ini mandul, tidak punya anak. Dan setiap tahun mereka akan pergi ke Silo, dari tempat tinggal mereka. Mereka semua pergi, baik Hana maupun Penina dan anak-anaknya itu pergi. Dan pada waktu mempersembahkan korban, semua anak-anak Penina itu mendapat bagian-bagian mereka. Sementara si Hana hanya menerima 1 bagian. Ditambah lagi penghinaan yang diberikan oleh Penina terhadap Hana. Jadi Hana begitu sangat sakit hati, dia menangis selalu. Tetapi apa yang terjadi satu waktu, ketika ada di bait Allah, dia berdasar kepada Tuhan, karena dia selalu dipermalukan oleh madunya. Ayat 19 demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, di ayat ini berkata, bagian B, buah kandungan adalah suatu upah. Jadi orang yang selalu melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, apapun yang dia rindukan dan belum berhasil, jangan lupa saudara, kita perlu bergumul, mendoakan, kita berusaha begitu rupa. Dan Tuhan berkata di Roma pasal 8 ayat 28 jelas,
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja bersama-sama dengan orang yang mengasihi Dia untuk mendatangkan keuntungan bagi mereka, bukan bagi Tuhan. Jadi saudaraku, ingat, sebagai orang yang takut akan Tuhan, yang selalu melibatkan Tuhan, kita tidak boleh lupa akan tanggung jawab yang Tuhan berikan terhadap anak-anak kita yang harus kita lakukan. Yang kedua, buah kandungan adalah suatu upah. Artinya, orang yang melibatkan Tuhan harus menyadari dia tetap bergumul, dan ketika dia berhasil, jangan lupa buah kandungan adalah suatu upah. Itu pun bukan milik kita. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi milik Tuhan karena kita sudah ditebus. Ya. Kemudian apabila kita mendapatkan anak, itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Only by His grace, itu hanya anugerah Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, siapapun, sehat apapun, bagaimanapun, ya, pola makannya bagaimanapun, kalau memang Tuhan tidak mengizinkan, mereka tidak punya anak, mandul. Tetapi kita lihat Hana begitu luar biasa, ya. Dia bergumul, dia merindukan seorang anak, dan akhirnya pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Ya. Sekali peristiwa setelah mereka pulang dari mempersembahkan korban kepada Tuhan di Silo, mereka kembali lagi ke Rama. Dan apa yang firman Allah katakan ayat 19 tadi, 1 Samuel 1 ayat 19 dan ayat 20. Hana bersetubuh dengan suaminya Elkana. Setahun kemudian mereka mendapatkan anak yang bernama Samuel. Saudara kekasih, marilah kita memperhatikan dengan baik-baik, dan kita harus menyadari sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, kita akan mengalami keberhasilan. Artinya apa? Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, anak-anak itu adalah anugerah Tuhan. Artinya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan adanya kehadiran anak-anak di tengah-tengah keluarga kita. Puji Tuhan. Saudaraku, apa menjadi pergumulan saudara? Jika itu adalah berkenan kepada Tuhan, ingat, kita tinggal menunggu waktunya Tuhan. Ada lagu yang berkata, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin, saudaraku. Kalau waktunya Tuhan tiba, apapun yang saudara gumuli pasti dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan kita sudah dengarkan. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita nyanyi bagi Tuhan. Yuk. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah dengarkan renungan. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Jadi orang percaya, ya,
takut akan Tuhan, sadar akan tanggung jawab mereka. Kemudian anak-anak itu adalah buah kandungan, itu adalah upah. Apapun yang kita gumuli belum terjadi, tetap bergumul. Amin saudaraku. Kalau sadar kalau sesuatu dijawab Tuhan itu adalah anugerah. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Ubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan kami memahami apa yang sudah kami dengarkan. Bapa, ternyata kami, Tuhan percayakan tanggung jawab buat anak-anak kami. Dan kami harus menyadari bahwa buah kandungan atau anak-anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya ini. Dan mari Tuhan Roh Kudus memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari, termasuk khususnya hari ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa semuanya ini kami alaskan di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai bertemu kembali besok pagi. Shalom.